Wahai Presiden kami semua, kamu harus dengar suara ini. Suara yang datang dari ruang sidang pengadilan rakyat. Pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Pemirsa, saya Denny Chandra dari televisi Jupiter, jujur tapi menderita. Karena saya selalu mengungkapkan segala fakta dengan jujur, tetapi selalu menderita di masalah share dengan rating. Tetapi apapun yang terjadi, saya harus tetap jujur. Dan kali ini, jangan terlalu deket dong, nggak enak nih. Gigi saya kelihatan masalahnya. Dan kali ini saya sekarang berada di pengadilan Republik Mimpi, di mana segala ketidakadilan akan dipertaruhkan di sini. Semoga sesuai dengan harapan masyarakat. Dan ini adalah merupakan breaking news, yang artinya diambil dari breaking news itu adalah dari kata to break, breaking, broke. Jadi segala yang broke akan kita ungkapkan di sini. Ini dia breaking news. Nah, Kasadayana, mangga orang tinggal di sami-sami. Ya, ini silakan Pak Ibu Panitera. Mohon perhatian, para hadirin diharapkan berdiri karena sebentar lagi hakim anggota akan memasuki ruang persidangan. Ya. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Hakim ketua sudah memasuki ruangan persidangan. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas. Tak pandang bulu, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Kita melihat tampaknya hakim yang hadir juga ini adalah produk impor, saya lihat. Ini hakim, tapi biasanya dia ada di Jalan Jaksa ini sebenarnya. Silakan kita lihat. Tapi kita akan mengetahuinya. Silakan duduk. Baik, saya jelaskan Bapak-bapak dan Ibu-ibu kenapa kita menggunakan hakim dari luar ini. Karena kebetulan di negeri ini belajar dari pengalaman negara tetangga kami. Kami sudah tidak percaya lagi kepada hakim dalam negeri. Jadi kami terpaksa mendatangkan hakim ketua dari luar negeri. Ini ya. Sesuai itu Pak, sesuai namanya Pak, namanya hakim, H-A-K-I-M. Hanya itu harus, A-nya adil, K-nya kalau, I-nya ingin memvonis. Jadi hakim itu harus adil kalau ingin memvonis. Waduh, luar biasa ya. Dan terima kasih, saya perkenalkan dulu Pak Hakim Ketua, siapa-siapa yang sudah datang di sini. Pertama-tama saya lihat dari sini ada kepala desa dari Sulawesi Selatan, betul? Luar biasa. Pak, saya ada pertanyaan. Bapak datang ke sini, di daerah Bapak sedang terjadi gempa atau sedang terjadi bencana tidak? Tidak. Bapak kalah ngetop. Kalah ngetop. Bapak baru ngetop kalau berani datang ke sini atau ke luar negeri. Kalau di daerah Bapak terjadi bencana atau tsunami, baru ngetop. Ini nggak ngetop, ya nggak ngetop. Dan Bapak nanti beruntung masing-masing akan mendapatkan satu buah handphone dengan fasilitas terbaru yaitu nada getar 6,5 skala Richter. Terima kasih, terima kasih. Dan saya lihat di sini banyak sekali teman-teman mahasiswa. Pertama dari Komunikasi Politik Universitas Indonesia. Saya lihat juga dari teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Luar biasa. Teman-teman pemuda dan mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Luar biasa. Dan juga dari GMNI ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Tepuk tangan buat Anda semua. Nanti kita punya narasumber-narasumber yang banyak ya. Ada Pak Tamrin Amal Tomagola, lalu ada teman-teman anggota DPR Akbar Faisal, Pius Lustrilanang, dan kemudian juga Sultan Batugana. Nah, sekali lagi dia adalah hakim, sebetulnya dia hakim yang paling adil di Eropa Barat nomor 2.
Iya. Ini nomor 2 sebetulnya. Kita tidak mampu menghadirkan yang nomor 1, yang nomor 2 saja. Yang nomor 1 adalah ini. Ini yang nomor 1. Ya, ini yang nomor 1. Ya. Ya. Ini yang nomor 1 sudah terkenal. Ini minimal yang nomor 2 lah kita dapat. Ya, silakan. Yang terhormat, saya ini tidak memiliki kepentingan apapun. No conflict of interest. Saya tidak kenal dengan presiden. Saya tidak kenal dengan Markus. Saya tidak kenal dengan Gaius. Dan Gaius juga tidak kenal dengan kamu. Ya. Saya tidak kenal dengan Jayus. Ya. Jayus. Pokoknya pengadilan harus bersih dari nepotisme. Wah, mantap. Ya, pengadilan ini namanya PR 2010. Ada yang mengatakan pengadilan revisi, ada yang mengatakan pengadilan rakyat. Pak Keli sebagai hakim anggota bisa menjelaskan PR ini 2010? Iya, kalau kita melihat membaca buku The Revolution of Law, karangan Icuk Sugiarto. Ya. Ada Profesor Icuk Sugiarto ya. Di luar. Itu Itu pada halaman 22 benar apa yang dikatakan Bapak Effendi bahwasannya PR itu bisa bermakna pengadilan revisi. Karena yang ada revisi cuma satu di Indonesia, yaitu di Senayan, yaitu revisi Republik Indonesia Stasiun Pusat Jakarta. Televisi, Pak. Televisi, ya. Dan yang kedua itu PR itu bisa disebutkan sebagai pengadilan rakyat. Oke. Itu ada di halaman 22 dan 23,5. Iya. Setengah. PR selanjutnya, Pak? Selanjutnya bisa juga menjadikan maknanya pengadilan rusak. Kalau tidak hati-hati bahkan bisa disebut menjadi pengadilan yang runyam. PR ya. PR. Ya. Atau pekerjaan rumah karena nggak pernah selesai-selesai. Iya betul. Ini banyak sekali kasus-kasus pekerjaan rumah yang tidak selesai-selesai. Pak Hakim Ketua, izinkan sekarang kita menghadirkan mereka yang bersengketa. Silakan, Ibu Panitra. Pengadilan memanggil saudara Ana Sori Asar sebelum maghrib. Loh. Ya. Bapak Silakan. Siapa lagi? Kemudian pengadilan memanggil saudara penuntut Jaksa Sirus Sigana. Sirus Sigana ya. Pasin tanganku lepasin. Tak tahu apa kau? Aku ini kan pejabat negara. Macam-macam kau. Dan aku ini banyak backingnya. Ya, saya mulai langsung ya kepada saudara Sirus Sigana. Kenapa selama ini Anda seperti merasa hebat sendiri ya? Jauh dari hukum gitu ya? Kelihatannya begitu. Apa Anda ini tadi nyebut-nyebut backing maksudnya apa? Begini Pak Hakim. Saya memang banyak backing. Kenapa? Harus tahu. Karena setiap hari saya selalu pakai baking soda. Ya. Bagus ya. Pejabat stres loh. Ya. Oke, saudara Ana Sori Asar. Saudara Ana Sori Asar dulu ya. Saudara Ana Sori Asar, waktu Anda mula-mula diadili, Anda terkesan sangat galak. Ya. Sangat marah. Memberikan jawaban-jawaban yang tuntas. Sekarang kenapa kelihatannya Anda berubah diam-diam saja dan seperti menyerah? Apa jawabannya? Ana, sorry Pak. Ana? Sorry. Ana maksudnya dia minta maaf. Ana, sorry. Oke. Ya, kenapa minta maaf? Kenapa Pak minta maaf? Sebenarnya saya terlalu berat ditekan Pak. Apa betul saudara Jaksa Sirus Sigana menekan saudara Ana Sori Asar? Astagfirullah. Terima kasih. Kalau boleh saya jujur. Ya. Bahwa Pak Ana Sori lah yang selalu menekan saudari Riani. Riani Yaitu, Pak. Riani. Ya betul, Riani. Dan dia sebagai kedi lapangan golf. Nah, kalau saja Pak Ana Sori tidak melakukan tekanan terhadap Riani. Tekanan Pak, tekanan Riani, bukan tekanan. Pak. Tekanan. Tekanan Riani. Ya. Tidak mungkin terjadi pembunuhan. Apa betul begitu Pak Ana Sori Asar? Ana Sori. Begini Pak, kalau soal Riani, Ana sorry Pak. Sorry lagi. Ya, klik. Tapi yang jelas, Ngeyel. saya adalah korban rekayasa Pak.
Waduh, lagunya Camelia Malik tuh. Korban rekayasa apa? Rekayasa cinta lagu Camelia Malik. Bukan, ini rekayasa yang maksudnya tidak mereka-mereka saya juga kan gitu kan. Oh iya. Silakan, Jadi tolong sebaiknya untuk mempersingkat waktu, tolong dihadirkan saja saksi korban. Ya. Karena saya pesan sekali lagi pada jaksa, artinya adalah jaksa itu jangan kena suap oleh Anasori ya. Ya. Jadi Tak pernah saya disuapin, Nah. saya makan sendiri. supaya ketahuan tidak ada penekanan ya. Tolong dihadirkan saksi korban. Gini, sebelum kita hadirkan saksi Ya. korban dalam hal ini Kedi Golf, yaitu Ya. saudari Rani atau saudari Riani, saya ingin tanya, Ya. apakah, ini penting ya, tolong jawab dengan hati-hati, apakah jaksa Sirus Sigana pernah mempelajari ilmu memanggil arwah? Hah? Atau misalnya ilmu memanggil jai langkung dan sejenisnya? Tak pernah lah aku. Jawab yang benar, ini pengadilan rakyat. Jujur tolong. Pernah? Sumpah, Pak. Sumpah. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Oke, baik. Saudara Anasori Asar, apakah saudara dalam pemeriksaan baik untuk BAP maupun dalam penyidikan lain pernah menceritakan bagaimana percakapan Anda dengan almarhum Nas Udin, ya, yang sudah meninggal, pernah menceritakan tidak? Pak, itu semuanya tidak benar. Marah dong Pak, marah Pak. Itu udah marah. Marah, Pak. Itu udah marah dia. Oh, lagi mau menangis, bukan marah. Ya, ya. Demi Allah, Pak. Saya tidak pernah. Sudah Oke, kenal? silakan Saya duduk, punya Pak. agama, Pak. Sudah, Ya, Pak. ya, Sabar, sabar, Pak. sabar. Iya, Pak. Ya, ya. Belum makan ya Pak tadi Pak? Ya, ya. Ya. Baiklah, kita akan memanggil Rani atau di sini tertulis Riani. Pengadilan memanggil saksi kunci Rani atau Riani petugas Kedi. Kita akan lihat bersama-sama. Rani mampu mengungkapkan. Lu jangan deket-deket, gigi gua gede. Mampu mengungkapkan segala yang terungkap di sini di pengadilan. Hanya di sini kita akan kumpas secara Baik, sidang kita mulai kembali. Kita mulai dari apa yang terjadi di dalam kamar antara saudari dengan Bapak Anasori Asar. Jadi kejadian itu kan antara Anasori versus Riani. Kejadiannya. Oh, versus. Ya, terjadi antara. Pertanyaan saya, Anda sebagai Kedi Golf, kita udah sama-sama dewasa. Iya, bahwa betul. terminologi bahasa golf itu dari bahasa Jawa awalnya. Yaitu golep. Artinya filosofinya setiap disenggol pasti ada yang mendelep. Lah ini pertanyaan. Nah ini yang saya mau tanyakan adalah ketika Anda bilang bahwa Anasori ini tertidur masuk angin, apakah masuk angin dulu baru tertidur? Ini harus jelas. Pelan-pelan. Ini pertanyaan Pak Hakim Boleh. tidak fokus. Saya dulu ya. Kejadiannya itu di mana pada waktu itu? Jadi waktu itu awalnya saya tuh disuruh datang Pak, diminta datang ke kamar di Hotel Grand macam-macam Pak. Oh saat itu sudah ada. Pelan-pelan. Hotel apa? Hotel Grand macam-macam Pak. Oh, grand macam-macam. Jadi ya. macam-macam serba ada gitu ya. Iya serba ada Pak, macam-macam. Kenapa saudari mau masuk ke kamar Pak Anasori Asar dan diantarkan oleh suami Anda sendiri? Itu aneh. Kenapa bisa begitu? Saya juga tidak tahu Pak, tapi yang lebih anehnya lagi suami saya juga nggak curiga apa-apa Pak gitu. Dan itu HP-nya juga minta dihidupkan Pak gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa terjadi sama saya, suami saya bisa tahu. Saya boleh tanya ke Pak Anasori Asar ya? Iya. Waktu itu Anda ada di dalam kamar. Ya. Lalu ada saudari Riani Riani datang ke kamar Anda begitu. Kenapa Anda begitu gegabah menerimanya? Ya, waktu itu saya pikir dia belum nikah, Pak. Belum menikah. Ntar dulu, dia belum menikah. Iya. Tapi kan saudara sudah menikah. Iya. Loh ya jangan jawab iya. Itu persoalannya di situ kan? Iya. Iya. Dan yang belum menikah itu jelas Agnes. Karena Agnes tuh mau nikah. Iya, betul. Ini harus jelas ini, Ya, Pak. ya. Iya. Dan saudari, kenapa saudari mau memasuki kamar Ya, seseorang? Pada waktu itu saudari pekerjaannya apa? Kayak di golf Pak. kayak di golf. Ya tadi itu seharusnya yang memasuki kamar, yang memasuki itu tugas dia. Kenapa dia Tapi memasuki saya yang gitu? merangkap, sebentar Pak, tapi saya juga merangkap marketing golf Pak. Oh. Jadi tugas saya marketing menjemput bola, yaitu Iya. Pak Anasori. Nah, ini menarik ini Pak. Ini.
menjemput bola ini berarti bicara masalah pertahanan nih Pak ya. Iya. Iya kan? Pelan-pelan. Maksudnya Pak, maksudnya? Ini perlu ditekankan Pak. Iya. Ditekankan sekali lagi supaya enak ditekan permasalahan ini Pak. Sebentar dulu. Ya. Justru saya Pak yang merasa ditekan Pak. Loh, justru oleh itu. Pak Anasori Pak. Ini perlu saya tekankan terutama. Ya justru itu Pak, saya yang merasa ditekan. Bener Pak. Tenang dulu Riani. Mana saya bisa tenang Pak, orang Bapak sering menekan saya kok. Bapak ini aneh, kelihatannya lobet tapi kok sinyalnya kuat ya? Oke, maaf. Mohon maaf. Selesai. Sampai di situ ya, Saudara Jaksa, Sirus Singanga. Sirus Sigana. Sigana. Tapi wajah Anda kayak Sirus Singanga soalnya ya. Apa Anda tidak merasa ini sebuah jebakan? Karena ada seorang istri diantarkan oleh suaminya sendiri ke kamar Anasori Ashar. Tapi kan saya bukan suaminya, Pak. Boleh. Jadi mana saya tahu? Dia ada benernya juga ya? Iya, bukan suaminya. Bukan suaminya ini ya. yang jelas kejadian di kamar ini ada hubungannya dengan PLN nih Pak. Ya itu. Ini pasti terjadi hubungan arus pendek ini. Iya. Ini jelas. Sebentar dulu Ya. ini Bapak Hakim, Ya. ini tidak terjadi apa-apa sama sekali Pak. Jadi kejadiannya waktu itu saya diminta datang ke kamar hotel Grand macam-macam. Jadi bulan itu Anda datang? Iya, saya datang. Datang bulan Pak waktu itu Pak dia. Iya. Oke. Sebentar dulu saya jelaskan dulu ya Pak ya. Jadi waktu itu ketika saya datang Pak Anasori sedang tertidur. Mungkin masuk angin gitu loh Pak. Makanya saya mencoba untuk membangunkan dia, Pak. Cuma itu saja. Baik, saya boleh bertanya ke Pak Tamrin Amal Tomagula dulu ya sebagai pengamat. Pak, sebetulnya apa yang sedang terjadi? Kasus ini banyak mengandung hal-hal yang tidak masuk akal. Ada orang yang bisa mendapatkan berita acara pemeriksaan ya tentang pembicaraan antara Bapak ini Anasori Ashar dengan Nas Udin, padahal tidak pernah diceritakan dan yang satu sudah meninggal. Gimana Pak Tamrin? Ya memang negara kita kan bukan negara agama, bukan negara sekuler. Negara kita memang negara bukan-bukan. Masalahnya gini Pak, ini masalah Hamkanas Pak. Iya. Hamkamnas ini. Ya. Artinya tahan di kamar panas nih Pak. Ya. Harus benar-benar kita selesaikan ini Pak. Ya, baik. Tapi kalau Kedi masuk ke dalam kamar, itu hati-hati. Iya. Itu nanti apakah sticknya yang masuk ke lubang atau bolanya yang masuk ke lubang, itu yang repot. Tergantung rumputnya Pak. Kalau rumputnya hijau, yang masuk pasti bolanya. Tapi kalau rumputnya sudah kering, yang masuk pasti sticknya Pak. Ya, kita lihat ya. Sekarang begini saja. Saya tadi melihat selain penyiar dari Jupiter, ada juga penyiar dari televisi lain tadi. Pak penyiar, Anda tepat sudah berada di luar pengadilan, tapi mungkin agak dari sebelah sana. Ya, karena di sini agak silau. Silau, Pak. Itu, Pak. Silau. Sebelah sini mungkin, Pak. Sekali lagi ini kebebasan pers juga dihalangi nih. Mau saya siaran di mana, mau siaran di rumah, terserah saya dong. Iya, baik, Pak. Oh iya benar. Iya, dia basicnya dulu kan kepala bidang, Pak. Kepalanya bidang. Silakan, Pak. Ya. Anggota. Bukan apa-apa. Ini saya itu orang yang memberi penerangan, namanya juga ini orang broadcast, memberi penerangan ke pemirsa, memberi penerangan juga buat Anda dari belakang. Gimana ini? Terima kasih Pak Umar. Ya. Pak Umar ini Pak. Yaitu? Untung masih ada rambutnya. Pak, terus ya? Mohon maaf. Saya dengar Bapak membawa berita tentang kedatangan Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Betul sekali ini pemirsa, saya dari CTV dan juga akan memberikan bahwa ini adalah breaking news. Kenapa disebut breaking news? Karena di pengadilan ini selalu ada break dulu. Makanya break ini kita sebut ada breaking news. Dan ini saya benar-benar siaran eksklusif di sini. Eksekutif dan eksklusif. Sebentar, ini urusannya tidak ada berita, tidak saya ada. dari tadi di sini. Tidak ada stasiun TV lain yang berhasil Saya dari tadi malam. Ini aduh. Maaf, hanya ada tukang listrik di sini yang memang kebetulan bisa terlihat di sini. Listrik kurang ajar. Dan Dukun sunat disebut tukang listrik. Yang menyatakan bahwa ini punya moto yang dinamakan dengan sebentar, Anda tuh tidak sopan masuk ruang pengadilan, helmnya dibuka dong. Ini naik motor, helmnya masih dipakai. Sopan dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini ada saya. Kenapa lu yang ngatur acaranya abis ini apaan? Kan gue yang tahu. Betul. Saya reporter. Kenapa saya ngatur? Anda tuh gimana? Lu bukan reporter, lu repot. Iya. Bagaimana Anda bisa tahu? Mas, reporter. Tolong tuh lampu taman bawa keluar. Oke, ini. Ya, silakan. Pengadilan memanggil Saudara Anggodot, penjual dot.
Saudara Anggodot ini termasuk salah satu kasus yang belum selesai, yaitu kriminalisasi ketua KPK ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Mendapatkan berita yang eksklusif. Benar-benar bentuknya kayak bentuk botol susu loh. Pak Anggodot. Pak Anggodot, kelihatannya Anda lebih gemuk ya. Apakah agak senang di dalam tahanan? Beri-beri dia. Bapak Hakim. Pak. Silakan Pak Anggodot. Kenapa Bapak nanya ke saya kan sudah menang di MA. Dia udah menang di MA. Seharusnya di AM juga menang ya Pak ya? AM, FM. Seharusnya Bibit Chandra sekarang di penjara dan saya dibebaskan. Nah, dia seharusnya sudah Bibit Chandra menang di MA, harusnya Bibit Chandra yang di penjara. Menurut Anda, dan sekarang Anda bebas karena sudah menang di MA. Iya. Orang seperti ini walaupun ngomongnya salah-salah, tapi bebasnya cepat ini ya. Menang terus, ngomong salah-salah, bebasnya cepat, remisinya juga lancar. Itu kesalahan kita dulu, Pak. Ya. Karena programnya selalu begitu lahir diimunisasi dengan kekebalan, akhirnya kebal hukum dia, Pak. Iya. Akbar Faisal, Anda mengamati kasus KPK dan Anggodot ini bagaimana? Saya rasa memang tidak akan mau diselesaikan ya memang ya. Sengaja kali tidak diselesaikan gitu. Oh, banyak kerjaan. Karena kalau diselesaikan banyak yang repot nantinya. Wow. Ada mahasiswa di sini yang akan memberi komentar setelah itu ya. Tapi kenapa? Apa yang bisa dilakukan DPR kalau kasus ini nggak pernah selesai? DPR itu tidak akan pernah berdaya kalau dengan format seperti sekarang ini. Ada partai yang terlalu dominan. Kita tidak bisa membedakan lagi apakah mereka DPR atau mereka bagian dari pemerintah. Padahal kan pembagian itu harus jelas. Jadi kalau kemudian masyarakat selalu marah kepada kita sekarang, ya paham sajalah. Jadi menurut saya ini adalah bentuk ketidakkonsistenan kita bernegara. Jadi serius ya? Iya, gitu kan? Enggak, yang serius cuma candil, Pak. Serius udah buka, Jadi Pak. menurut saya seharusnya kalau memang mau bagus negara kita, semua lembaga-lembaga negara yang mengatur, yang mendapat mandat untuk mengelola negara ini, itu konsisten dong. Hukum, ya jangan memberikan perlakuan yang istimewa untuk Pak siapa namanya Pak? Anggodot. Ya baik, sekarang ini terjadilah apa yang disebut sebagai drama keadilan di mana-mana ya. Ini persis yang akan disampaikan oleh Saikoji. Ya. Cepetan email 601, menang kita. Ya. Drama keadilan. Tersangka dan ditahan. Saikoji. Wes sesuk gak usah tuku ekor tuku kalau menanyar nomor anyar kabeh ya. Ya. Direkam ya wes gak apa-apa. Wes kon menang kon. Tepuk tangan kon cepet tekan kudus wis. Ya. Cek. Ya. Di mana kebaikan, di mana keadilan? Mengapa hanya kebohongan yang dihasilkan? Jujurlah kau larikan, alibi kau carikan, kehormatan akan jabatan pun kau matikan. Demokrasi, rakyat memimpin ataukah uang? Semudah itu kau injak-injak darah pejuang. Tak kau buang peluang saat dia masuk ruang. Hatimu mengusir nurani rakus tertuang. Kontaminasi, engkau lemah fondasi. Kau masih lupakan rakyat yang lelah berorasi. Rotasi, kan jalan pikiran bodoh basi. Sebelum kemarahan rakyat terprovokasi, keadilan tertatih hampir setengah mati. Sulit bergerak rakus harta menjerat kaki. Mendengar kebenaran kau pun berdebar hati. Tak heran bila rakyat pun mulai. Kembali di PR 2010, pekerjaan rumah yang begitu banyak di 2010, pengadilan revisi, pengadilan rakyat, pengadilan runyam dan sejenisnya. Baik. Sekarang untuk menilai apa-apa yang sudah ditampilkan tadi di segmen terdahulu, Anda punya pilihan untuk mensimulasikan, menekan tombol. Jadi ada pertanyaan yang akan muncul di screen, yaitu pertanyaannya sebagai berikut. Percayakah Anda bahwa kasus-kasus besar ini saling berkaitan di bawah sebuah skenario besar? Tekan 1 atau A percaya, 2 atau B tidak percaya, 3 C tidak tahu. Anda bisa melakukannya dari sekarang. Ya. Baik, silakan kita akan kedatangan tamu. Bapak Presiden SBY atau lengkapnya si Butet Jogja dan Wapres Buktiono secara mendadak melakukan kunjungan kehormatan dan oleh karena itu para hadirin diminta berdiri. Dan betul apa yang saya bilang, saya menyiarkan langsung di tepat di belakang saya. Ini adalah Bapak Presiden kita
Dan kita akan tanya-tanya langsung dengan Bapak Presiden. Maaf, Pak, jangan terlalu dekat, Pak. Saya sudah dekat, saya sudah Bapak dekat. jangan terlalu dekat, Pak. Ini Bapak Presiden tidak boleh terlalu dekat, Pak. Coba tolong Bapak Presiden lihat saya sudah dekat kan, Pak? Iya, Bapak. Nah, jadi cukup segini, Pak? Ya, cukup. Pak Presiden, ini boleh ada satu pertanyaan yang ini mewakili mungkin pertanyaan dari jutaan penduduk Indonesia. Boleh dijawab atau tidak, terserah Bapak. Ini sangat-sangat krusial dan sangat-sangat pribadi sekali, Pak. Pertanyaannya gini saja, apa kabar, Pak? Ya, kabar saya baik. Bukan begitu, Pak Wapres? Kalau Bapak Presiden baik-baik saja, saya pun baik-baik saja. Tapi saya belum bertanya, Bapak sudah bilang kabar baik ya. Tapi kalau Pak Wapres sekarang, saya bertanya ke Pak Wapres. Tadi kan tentang Pak Presiden. Kalau Pak Wapres bagaimana? Kalau saya baik-baik saja, pasti Pak Presiden baik-baik. Sejalan. Bapak punya rumah yang sama, jadi satu jalan bareng? Sejalan tuh bukan tuh, kan kamu ke... Ini eksklusif, maaf. Ini Anda tidak boleh ya? Saya sengaja datang ke pengadilan ini untuk membuktikan bahwa tidak ada intervensi saya ke dunia hukum. Betul begitu, Pak? Juga begitu betul, Pak. Ya, ulang gimana? Betul begitu, Pak? Begitu betul. Kita lihat dulu hasil ya. Hasilnya, Pak. Hasil yang sudah Anda pencet tadi adalah sebagai berikut. 80% percaya. Ya. Yang tidak percaya 12%, yang tidak tahu 8%. Nah, berarti Pak, dengan melihat seperti ini Pak, bahwa ada 80% masyarakat yang percaya bahwa berbagai kasus yang terjadi ini ada rekayasa besar. Bagaimana pendapat Bapak? Pak Presiden. Ya, ini harus saya jelaskan karena terus terang saja ya, ini justru mengukuhkan citra diri saya sebagai orang yang terzolimi. Jadi saya itu tidak pernah khawatir. Andaikan ada 80% orang yang menyatakan kalau saya terlibat merekayasa semua kasus itu, karena itu justru mengukuhkan saya. Enggak Pak, pertanyaannya enggak begitu Pak. Santai aja Pak, santai. Pertanyaannya, percayakah Anda bahwa kasus-kasus besar ini saling berkaitan di bawah skenario besar? Tidak ada yang mengatakan bahwa Bapak yang terlibat membuat skenario Pak. Enggak ada Pak. Tiba-tiba. Jawabannya Pak. Bapak kelihatannya sangat spontan dan jujur. Enggak ada Pak, pertanyaannya standar aja Pak. Saya salah membuat kalimat. Iya Pak. Betul begitu Pak? Tidak apa-apa, Pak. Kalau Bapak anggap itu baik, maka saya juga baik. Saya mau mencari mana anggota Brut itu, Pak. Bisa-bisa seperti itu sih, Pak. Ulang. Pelan. Anda mencari apa? Saya mencari anggota Brut, Pak. Brut apa? Brutal? Brut itu, Pak. Masa Bapak nggak ada yang tahu Brut sih? Saya udah emosi begini. Saya mau perkenalkan diri dulu ya, Pak. Ya. Saya itu mewakili pengusaha dari UMKM, Pak. Bidangnya adalah bagian spa. Ya, Pak. Bagian apa? Spa. Betul. Dan kami punya semboyan untuk semua anggota dewan. Kami akan spa Bapak sampai Bapak lemot. Dan saya mencari anggota dewan bidangnya adalah Brut. Yaitu badan untuk badan urusan rumah tangga. Betul, itu. Bapak ngerti kan? Itu. Saya nggak suka ya kalau dia ngomong-ngomongin badan ya. Saya nggak suka ya. Kenapa jangan sensitif dong? Saya nggak suka kalau dia ngomong-ngomongin badan ya. Anda harus paham, panitra itu termasuk penimbun sembako, jadi harus paham. Ya, enggak, ulang. Badan urusan rumah tangga. Iya betul. BURT. Betul sekali Pak. Ya, kok Brut? Loh, ya Brut dong, badan urusan rumah tangga. Brut stres. Itu Brot, gimana? Ini siapa yang dagang, kenapa ada gerobak somai di sini ya? Ya Allah, gue ribet. Begitu Pak. Lontong sayur. Bisa-bisanya saya udah bingung nih. Betul, ya. Baik, ini ada salah satu anggota BURT, tepuk tangan dong. Pius Lustrilanan. Apa komplain Anda? Apa keluhan Anda? Gini loh Pak, ya. Pada saat pertama kali saya itu dipanggil Pak, ya. Katanya dibilang pada saat pembangunan gedung DPR ini, katanya dibutuhkan spa. Saya sudah siapkan Pak. Tapi ini masalahnya kalau gedungnya akan dibangun setahun lagi, itu perempuan-perempuan gadis-gadis ya Pak, yang sudah saya training, mau dijadikan apa? Coba dong Bapak pikir. Jadi Anda sudah menyiapkan? Iya. Tetapi kemudian pembangunan gedungnya ditunda? Betul, sampai setahun. Terus gadis-gadis itu mau ditaruh kemana Pak? Baik, mungkin Anda bisa menjelaskan dari BURT, silakan Saudara Pius. Yang pasti tidak ada pembangunan spa kolam renang.
Mungkin ini waktu diwawancara konsultannya karena kebanyakan proyek, dia lupa bahwa yang ditanya ketika dia bangun gedung DPR, bukan bangun hotel. Mungkin dia kebanyakan proyek bangun hotel. Jadi agak rancu, jawabannya tertukar-tukar gitu. Jadi tidak ada pembangunan sepadan, pembangunan kolam renang dan segala macam. Boleh ada anggota mahasiswa yang mau berbicara tentang pembangunan gedung ini? Silakan. Ya. Soal pembangunan gedung DPR ini, kemarin kami pernah bertemu dengan fraksi Gerindra dan berbicara soal apa sih tujuan sebenarnya pembangunan gedung DPR. Setelah dijelaskan bahwa ternyata gedung yang sekarang kapasitasnya itu overload, maka diperlukan gedung baru. Tapi ada sesuatu yang janggal menurut saya. Yang pertama menurut kami dari Pemkri bahwa kok mau-maunya DPR sekarang bersenang-senang di atas penderitaan rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, DPR yang sekarang banyak orang menilai malas. Bukan hanya DPR ya, tetapi semua pejabat negara sekarang malas berpikir terutama. Kalau pembangunan gedung sebetulnya sudah digagas DPR periode lalu, ya. Jadi anggarannya sudah disiapkan di periode lalu, desainnya sudah, kemudian desain detailnya sudah, ya. Tapi karena itu dilaksanakan di periode yang terakhir, di tahun terakhir menjelang pemilu, partai-partai kemudian semua fraksi berpikir tidak strategis untuk mengadakannya pada saat itu. Nah kemudian ketika masa peralihan BURT yang sekarang diminta untuk melanjutkan. Ini persoalannya bukan apakah kita melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh periode yang lalu, tapi kita melihat juga bahwa ini penting. Karena boleh apa? Saya potong, Saudara Pius, dari fraksi Anda tadi memutuskan untuk melanjutkan gedung ini atau tidak? Tidak. Oke, tidak ya, dari fraksinya tidak. Ini perlu diperjelas ini. Gugatan seperti ini tidak akan pernah hilang dari masyarakat selama DPR eksklusif dan tidak membangun komunikasi dengan masyarakat. Yakin saya. Soal gedung. Yang kedua soal studi banding ke luar negeri. Saya orang yang tidak setuju menggunakan kata studi banding. Kunjungan kerja. Saya harus mengakui banyak kunjungan kerja yang tidak efektif. Luar biasa. Tadi kembali ke soal Anda ya, jadi Anda sudah terlanjur menyiapkan gadis-gadis spa. Ini pertanyaan yang jauh lebih penting sebetulnya ya. Maksud saya berapa jumlah yang sudah Anda siapkan? Masalahnya gini Pak, kalau kita lihat anggota dewan itu 560 orang ya? 560 orang kan Pak, dan mereka tuh capek. Kenapa kadang-kadang rapat sampai tertidur? Itu bukan karena mereka males atau nonton bola Pak semalamnya, tapi karena betul-betul capek mikirin rakyat Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, harus ada memang disiapkan spa khusus Pak. Dan untuk 560 orang anggota dewan, kita pikirkan kalau setengahnya saja mereka separuhnya melakukan spa ya, artinya 280 kali servis sehari Pak. Saya harus menyiapkan 140 kira-kira gadis Pak, karena satu gadis itu Pak nggak boleh lebih dari 2 kali main Pak, 2 kali main spa maksudnya, 2 kali show gitu. 2 kali show Pak, itu harus maksimal 2 kali saja Pak. Ini penting sekali Pak. Ini saya hati-hati ya, kalimat-kalimat ini maksudnya melakukan spa 2 kali. 2 kali, tidak boleh lebih dari 2 kali Pak. Melakukan servis. Servis Pak. Bisa Anda lihat kan foto gadis-gadis yang sudah Anda siapkan? Maaf, kalau saya Pak ya terus terang Pak ya, dari spa saya Pak, kita nggak main gadis Pantura, kita nggak main gadis Kerawang, kita nggak main gadis Cikarang Pak. Saya langsung import Pak. Saya ambil dari Thailand Pak. Wow. Supaya tenaganya tuh maknyos gitu Pak. Ya. Bisa dilihat kan? Bisa. Tunjukin Pak. Nah, begini. Luar biasa ini ya, luar biasa ya. Oke, mohon maaf. Ya, baik. Sekarang akan banyak pertanyaan lagi dari teman-teman DPR, tapi mungkin bisa dituntaskan ya bahwa, ntar dulu sebentar, kan tidak ada spa, betul ya? Tidak ada. Tidak ada bahkan kolam renang. Apa alternatif lain? Karena kita tahu kalau tidak ada spa, tetapi teman-teman DPR memang kelihatan di televisi kadang-kadang ngantuk karena pekerjaan yang begitu banyak ya, sampai tengah malam juga. Ada usulan nggak? Oke Pak, oke. Saya orangnya tidak penuntut Pak. Kalau memang kolam renang tidak jadi, spa tidak jadi, tidak ada masalah Pak. Saya punya
option lain, Pak. Yaitu? Dan saya yakin ini bisa menuntaskan kecapean daripada anggota dewan. Yaitu fish therapy yang sedang tren sekarang ini. Terapi biasanya pakai ikan itu ya? Ikan encu biasanya kan pakai kecil-kecil kan? Iya. Saya punya yang lain sekarang, Pak, nih. Oh, fish terapi buat DPR, silakan. Ada nih, ini Bujuk buneng. Kok pakai ikan lele? Kok pakai ikan lele? Kalau saya melihat, Pak, mereka betul-betul kadang-kadang kalau tertangkap kamera gitu ya, anggota dewan ini tertidur dalam kondisi tidur yang sangat terlelap. Dalam ya. Sangat dalam, terlelap. Artinya beliau-beliau ini sangat capek, Pak, ya. Jadi kalau pakai ikan kecil-kecil kurang berasa, Pak, ya. Justru tadinya saya mau nyiapin piranha, Pak, ya. Tapi karena saya masih ada peri keikanan, saya kasih aja ikan lele. Kalau biasanya beberapa anggota dewan ini mematil, kali ini mereka akan dipatil. 3 hari 3 malam saya yakin akan melotot terus, Pak. Ikan lele. Mungkin Anda punya ide lain? Saya cuma mau mengomentari hasil dari polling tadi. Apakah semua kasus-kasus ini berkaitan? GMI ini menjawab dengan tegas bahwa semua kasus ini berkaitan. Ya, berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena menurut analisa teman-teman bahwa pengendali Republik kita, pengendali Indonesia itu cuma 3. Yang pertama adalah oligarki politik, yang kedua adalah pemburu rente, dan yang ketiga adalah kaum neoliberal. Senyawa oligarki politik dan pemburu rente hari ini telah menguasai Republik Indonesia. Kaum neolib sedikit menyingkir dengan hilangnya Sri Mulyani dari percaturan politik nasional. Tetapi habis ini tetap akan kembali. Kenapa? Karena desain besar neoliberal yang telah mengacak-ngacak dan merubah Undang-Undang Dasar 45, kemudian mengamandemen sampai kesekian kalinya, dan sekian banyak undang-undang kita yang bertentangan dengan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita yang 45, termasuk kemarin tesis dari mahasiswa UI, ada 23 undang-undang yang melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. UI sudah menyatakan bahwa ini melanggar, tapi kenapa tidak ada tanggapan dari publik secara luas, termasuk dari para pejabat kita? Ya. Dan kita ucapkan terima kasih buat Melani. Terima kasih. Yang sudah memberikan ide-idenya. Makasih, Pak. Ya. Saya permisi dulu, Ya. Pak. Bye. Kayak macan tutul ya. Jalannya. Manis, cantik, kalau berjalan tumitnya mentul-mentul. Baik, Pak, siapa yang mau dipanggilkan, Pak? Iya, silahkan. Pengadilan memanggil seorang janda korban ledakan gas. Janda cakep amat, bagaimana gue melaku nih? Terima kasih. Saudara Denny, kenapa Anda ikut mendampingi ya? Kan ini Anda sebagai reporter jangan dicampur-campur dong. Tolong dipahami masalah embedded journalism, yaitu di mana jurnalisme yang menyertai dan mendampingi, di mana korban ini selalu akan saya dampingi. Jadi saya mengenal baik beliau ini secara luar dan dalam. Namanya siapa ya, Mbak? Ya, maaf, namanya siapa ya? Bella apa? Simona. Oh, Simona. Apa pengaduan Anda sebentar ya terhadap Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden? Silakan. Atau Pak Klik bisa mulai menanya lebih dulu secara detail? Yang saya tanyakan, Saudari Bella, apakah Anda ini gadis atau sudah janda? Karena ini kepentingan untuk kepentingan kamera, silakan. Nah, begitu. Saya suka sekali ini. Bagus. Tambah. Oke. Oh, top. Ini simpati masyarakat pasti akan langsung bagus. Ini hebat ya. Siaran televisi seperti ini hebat nih ya. Ini orang disuruh nangis demi rating. Bagus ya. Yes. Gimana tanggapan Pak Presiden terhadap Saudari Bella Simona ini? Tahan sebentar ya. Ini perlu soal gas tapi nanti beberapa pertanyaan masuk akan dijawab. Silakan. Yakinlah bahwa saya sudah memerintahkan menteri-menteri saya untuk memberikan perhatian atas nasib Ibu. Oke, baik, ini dicatat dulu saja saya rasa Pak. Nanti dituntaskan ya. Ya. Pak Wakil Presiden ada tanggapan? Ini kan kalau misalnya Bapak Presiden dicatat memberi tanggapan ya. Kalau Bapak Presiden tadi tidak bisa memberikan jawaban secara sungguh-sungguh, gimana Pak Wakil Presiden? Kalau saya menurut Bapak Presiden saja. Kalau pelan-pelan, maksudnya? Kalau Bapak Presiden baik, saya juga turut baik. Masya Allah, saya dari baik jadi nggak baik nih kalau begini caranya. Makanya dia berharap segera baik-baik ya. Ini betul-betul terjadi segala sesuatu yang masih belum jelas ya. Ini semua harus tuntas karena kita ingin menyaksikan secara sungguh-sungguh bagaimana sesungguhnya antara cicak melawan buaya ini. Ini yang akan disampaikan oleh Kill the DJ. Kill DJ.
begini bos. Oh gitu. Tapi lagi situ Sandra, sisuk silpo yang salah tak pateni nih jero kok. Ono cecak nguntal boyo, boyo coklat nyekel kodo. Ojo seneng nguntal negoro, muda rakyatmu dadi sengsara. Ono cecak nguntal boyo, boyo coklat nyekel kodo. Ojo seneng nguntal negoro, muda rakyatmu dadi sengsara. Cerita negeri berdebah, pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan susah. Hasil dari mengais sampah di negeri para berdebah, yang baik dan bersih bisa salah, kebohongan itu lumrah. Rakyat kecil hanya bisa pasrah, bubrah parah, bubrah parah. Baik, sekarang sidang akan kita buka kembali. Pak Presiden, tentang Senturi apakah Bapak bersedia juga nanti suatu waktu diperiksa secara khusus tentang Senturi? Saya? Ya. Saya siap bersedia. Betul begitu, Pak? Maju saja, Pak. Dulu saya juga diperiksa waktu kasus Senturi. Cocok, Ya, satu ya. semangat. Satu semangat ya. Saya tahu di PND masih banyak orang-orang yang tidak puas dengan hasil pemilu. Waduh. Gitu? Iya. Saya tahu banyak itu yang mengusahakan untuk merontokkan popularitas saya. Waduh. Tapi juga harus diketahui bahwa bukannya saya itu tidak pernah mendengar aspirasi rakyat kecil. Karena setiap minggu saya itu selalu menyamar jadi batur. Jadi pembantu untuk menyerap aspirasi. Tunggu. rakyat miskin. Mohon maaf, saya belum pernah tahu ya. Ini luar biasa kalau betul. Seorang Jadi presiden, Bapak benar. Presiden sekali seminggu menyamar jadi pembantu untuk mengetahui Aspirasi. kondisi rakyat kecil. Apa ada buktinya, Pak? Oh, ada buktinya, saksikan saja buktinya. Ayo toh, Gero. Enggak. Ayo toh. Enggak, kamu duduk situ. Ya, duduk. Silakan. Oh, jangan gitu. Enggak pantas, saya kan cuma pembantu. Enggak bisa, perlu. Ayo toh, Gero. Ini mumpung ulang tahun Metro sekalian promosi sebetulnya ini ya. Buat Bukan acara promosi, menunggangi. Silakan, siapa lagi yang mau kita panggil? Secara khusus, pengadilan akan memanggil Saudara Tama Satria Kangkung. Langkun. Langkun. Aktivis ICW yang dibacok dan pernah dikunjungi oleh Bapak Presiden. Pak Presiden mengenal Saudara Tama. Tunggu. Banyak sekali orang itu yang saya kunjungi. Ini ingat saya. Ini yang saya kunjungi untuk menyatakan empati saya sekaligus bangun citra itu ya. Ya, yang dibacok itu Ya. gimana nasib ndasmu? Keadaannya aja, Pak. Keadaannya. Kepalamu. Ya, gimana Pak? Ya, sudah membaik ya, sudah bisa beraktivitas seperti semula. Iya. Bagaimana kesannya Anda melihat kembali Bapak Presiden kita? Sebenarnya saya ingat, saya juga lupa kapan dia bertemu saya gitu ya. Ya kamu gegarotan. Ya sekitar bulan Juli, Pak Presiden itu mendatangi saya pada saat selesai kejadian kasus penganiayaan dan kita masih mengira itu belum selesai, bagaimana sampai di mana proses kasusnya gitu ya. Padahal kalau tadi dibandingkan dengan kasusnya Ana Sari, nah, Ana Sari itu hanya sekitar 2,5 bulan pihak kepolisian mampu membongkar. Nah untuk kasus yang malah saya alami ini ya, sudah lewat dari 1 hari sampai sekarang belum ada bagaimana perkembangannya. Evaluasi kita selama setahun ini ada sekitar 34 pernyataan, 50% itu mendukung pemberantasan korupsi. 50%? 50% mendukung. Tetapi ada catatannya bahwa 76 dari 50% tadi itu belum terlaksana dan hanya sekitar 24% yang terlaksana janji Presiden. Yang ingin kita katakan adalah jangan banyak berjanji kalau tidak bisa menepati, kan itu yang kita harapkan. Saya tuh pengen kalau bisa ICW itu lebih fokus lagi ke Senturi loh. Karena ini kasus besar, sangat besar sekali dan terbuka. Kalau bisa sih bantu kami di DPR dan tim pengawas ini yang sudah mulai lemot ini untuk membongkar ini. Karena ini jelas-jelas kok kasusnya. Oke, baik. Mungkin saya ke Pak Wapres saja ya. Betul dia, Pak. Enggak. ICW itu harus memonitor terus masalah itu Senturi, juga, supaya jadinya Indonesian Century Watch kan. Baik, untuk adilnya kedua reporter kami juga sudah melakukan wawancara, tidak hanya dengan bapak-bapak dan ibu ini, tetapi dengan Sultan Batugana ya, dari
fraksi Partai Demokrat di DPR. Ini dia wawancaranya. Pemirsa Jupiter TV, kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Sultan Batugana. Batugana. Dan betul sekali, saya juga pemirsa dari TV Cetapi. Seperti biasanya saya selalu memberikan informasi-informasi atau berita yang sangat-sangat tercepat, tapi belum terbukti kebenaran beritanya dari Saya akan Cetapi. bertanya yang terlebih dahulu lah, ya sudahlah ya. Yang paling penting, Pak, menurut Bapak Anda juga sendiri. tadi ketika bertanya tentang Pak Sultan, nama lengkapnya juga tidak jelas Anda sebutkan. Saya Batugana yang saya bilang tadi kan. Saudara Heru, Anda tuh harus... Makanya, Anda juga ngomong saya salah, bukan Heru. Namanya saya. siapa? Saya Sapri. Oh iya, saya sering salah mengucapkan nama orang. Iya ya, maaf ya. Oke, kita bagi aja waktunya. Pertanyaan Kita pertama, bagi, kita Pak, bagi. mungkin dari saya dulu, Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang kasus-kasus hukum yang terasa lambat? Misalnya seperti kasus-kasus Senturi, kasus-kasus Antasari, lalu kasus-kasus kriminalisasi KPK. Bagaimana menurut Bapak? Masalah kasus Senturi itu sudah berjalan dan itu sudah masuk ke ranah hukum. Ini satu-satunya kasus yang bisa memeriksa wakil presiden. Menteri-menteri juga diperiksa semua. Jadi ini dalam proses, kita tunggu saja. Kita juga dari fraksi Partai Demokrat mengatakan siapa yang salah selesaikan cepat. Capek kita nunggunya. Ini untuk kasus Senturi. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Kemudian masalah kriminalisasi ketua KPK. Ini kan KPK ini juga manusia. Bukan malaikat. Bukan hanya rocker saja yang manusia, Pak ya? Betul. Ketua KPK juga Oleh manusia. sebab itu, kalau milih ketua KPK, pimpinan KPK, pilih yang bersih, yang amanah. Loh ada kejadian begini, jangan salahkan Pak SBY. Yang milih juga kan orang DPR. Iya, Sudah. Yang Itu bersalah hal DPR. biasa. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sebetulnya mungkin ini sangat cocok ditanyakan oleh saya. Tadi saya sempat berebutan dengan TV tetangga saya Jupiter tadi, Pak. Katanya ini cocok dengan saya karena wajah saya yang sama untuk bertanya di Pertanyaan sini. seperti ini, ya betul. Bagaimana dengan kasus pemerkosaan, Pak? Yang langsung saja saya sebetulnya. Sebentar Pak, saya bingung Pak. Anda ini korban atau sebagai pelaku? Keinginan sebetulnya. Oh, iya. Silakan dilanjutkan. Ya, kasus pemerkosaan gimana, Pak? Begini Pak Jo, Pak Jo ya. Iya Pak. DPR RI ini ya, ini sangat seksi untuk diberitakan. Iya betul. Ya. Apa saja tingkah lakunya yang rada aneh sedikit aja sudah jadi berita. Saya kira itu hanya fitnah. Nggak ada orang pemerkosaan di hotel. Salah, itu suka sama suka itu ya Pak ya? Suka sama suka juga tidak. Oh tidak ya? Tidak, Oh, sama salah. sekali tidak. Salah itu. Sama sekali. Iya, iya. Jadi ini juga sudah dilaporkan ke polisi apa sih nggak terjadi. Nggak ada apa-apa. Jadi menurut saya untuk kritik juga untuk kawan-kawan anggota dewan, kalau melangkah itu melangkah di jalan yang benar dan lurus supaya nggak kena begini-begini. Gitu loh. Nah Pak, pertanyaan ketiga nih Pak. Bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang real seperti misalnya tabung gas? Kalau tabung gas ini sudah ada tim terpadu. Ini bagian Kemarin apa waktu sebetulnya? pertama sekali ya, waktu tabung gas ini kebijakan ini dibuat, ini tak terjadi ada ledakan-ledakan itu. betul, ya. Tapi ketika orang sudah pintar, di sana ada duit, udah ada oplosan ini, yang rugi rakyat. Oleh sebab itu kita katakan dari Komisi 7 di DPR, tangkap pengoplos itu. Kan demikian. Sekarang alhamdulillah ada tim terpadu, alhamdulillah sudah mulai hilang satu persatu hal demikian. Kalau kita bekerja sama, saya kira hal ini bisa kita selesaikan. Rakyat dan pemerintah saling mendukung, insya Allah selesai masalah itu. Dan begitu Pak. Ya. Tapi ada usulan dari saya, Pak. Soal tabung gas, bagaimana kalau diganti warna saja, Pak? Sebab seperti biasa dalam lagu balon gas itu meletus balon hijau. Iya. Nah, jadi jangan hijau lagi gitu, ya, Pak. betul Pak. Jangan hijau. Itu memang ada kesalahan itu. Warnanya Kenapa apa ya? warna hijau? Betul. Mestinya cari warna yang agak sejuk sedikit. Nah, itu Pak. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Manakah lagu di bawah ini yang merupakan salah satu lagu dalam album 3 Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Jawaban yang A, bersinarnya matahari, B, sinar matahari, C, sinar mentari, D, matahari bersinar, atau E, mentari bersinar? Oke, menurut Bapak? Yang begini nih saya. Loh, Bapak berarti Bapak tidak lulus menjadi CPNS ini. Karena saya sudah jadi anggota dewan. Jadi nggak perlu ngapalin lagi. Yang saya hafal itu lagu Indonesia Raya, Padamu Negeri. Jadi kan Bapak gitu. tidak menjawab ini no comment berarti Pak? No comment lah. Berarti Bapak Desi Ratnasari kalau begitu Pak? Hampir mirip. Oke, terima kasih sekali Pak Sultan. Pak Sultan, terima kasih. Anda cukup friendly lah malam hari ini. Terima kasih Pak Sultan. Baik, masih ada kalimat-kalimat yang sangat penting mungkin yang mau diungkapkan oleh Pak Tamrin menghadapi ini semua. Ya, yang tentang neolib itu tadi. Ya. Barangkali memang neolib itu harus dicegah dan ditahan sekarang juga gitu. Karena
pada ujungnya itu neolib itu dia akan membolehkan privatisasi yang tidak terbendung. Nah, kalau begitu privatisasi tidak terbendung, muncullah korporasi-korporasi besar yang bisa menguasai demokrasi yang sedang berjalan. Dan itu sudah terjadi di Amerika. Di Amerika sekarang dalam midterm election itu demokrasi sekarang itu dikendalikan oleh korporasi-korporasi besar hasil dari neolib itu. Jadi saya kira peringatannya itu tepat sekali. Oke Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden, boleh saya tanya bagaimana kabar terakhir Bapak setelah mendengar semua ini? Kabar saya baik-baik saja. Oke. Betul begitu Bapak? Kalau Bapak baik, saya juga baik. Ya. Kali ini yang akan hadir adalah korban lainnya, tepatnya adalah calon pegawai negeri yang tidak lulus pada ujian masuk CPNS ya, calon pegawai negeri sipil Kementerian Perdagangan karena tidak hafal lagu presiden. Persidangan memanggil mantan presenter yang sudah tidak lagi membawa acara dan baru saja mencoba masuk Kementerian Perdagangan tapi gagal tes. Tutul. Begini Pak, saya kan salah satu dari peserta yang 5.000 tes itu, ya kan, 5.000 peserta, ya kan. Nah, saya tuh nggak masuk di situ loh. Dalam tes itu Anda posisinya berapa? Nah, ini Pak, waktu di tes itu saya itu masuk dalam 100 besar. Iya kan? 100 besar. Iya, harusnya kan keterima. Ada yang mau dimasukin ya? Mungkin 100 besar. Ah, masa nggak mungkin sih. Loh, yang diterima 185, Anda merasa masuk 100 besar. Ya betul. Persoalannya apa? Nah, persoalannya gini Pak. Kenapa ada lagunya Bapak Presiden itu loh dijadikan di calon apa pertanyaan. Iya, pertanyaan yang itu loh yang ada jawabannya itu loh Pak. Bisa dimunculkan Ya, pertanyaannya? bisa di screen-nya. Screen. Screen. Ya, udah diganti ya. Oh, ini. Nah, ya situ Pak. Manakah lagu di bawah ini yang merupakan salah satu dalam album ketiga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Jawabannya bersinarnya matahari, sinar matahari, sinar mentari, matahari bersinar dan mentari bersinar. Bersinar. Ya. Nah, apa masalahnya? Masalahnya begini Pak. Pertama, saya tidak tahu jawabannya. Ya kan? Itu masalah. Loh, itu masalah di Anda. Iya. Yang kedua? Dan yang kedua, yang bikin soal ini yang payah Pak. Loh, kenapa? Kenapa? Lah masa soal jawabannya sama semua itu, coba A, B, C, D, E. Kan hampir sama semua itu. Pak, mungkin Pak Presiden mau memberi klarifikasi supaya langsung? Ya untuk hal ini saya harus membantah keras. Karena sama sekali tidak ada niatan saya untuk memuatkan lagu saya pada pertanyaan CPNS itu. Karena saya tidak ingin dikultuskan. Boleh dong, tepuk tangan dong. Ini klarifikasi ya. Boleh, silakan. Ya, betul. Kenapa lagunya Bapak Presiden diperdengarkan bercampur dengan Aubade pada upacara 17 Agustus? Saya tidak ingin dikultuskan, cuma ingin tercitrakan dengan indah. Ya, setuju Pak Presiden. Sama aja itu Pak. Saya setuju. Daripada lagunya Bapak tidak terkenal atau mau dibikin terkenal, tapi cuma dijadikan soal untuk pertanyaan CPNS, mendingan dijadikan ringtone Pak. Iya. Karena banyak yang sukses. Penyanyi kita yang sukses pakai ringtone cuma ringtone harap Pak. Rinto. Tapi Saudara Tutul saya mau tanya, jujur saja. Apakah Saudara Tutul tidak pernah mengenal lagu saya? Babar belas. Albumnya pernah meledak loh. Ya mungkin di situ ada bomnya kali Pak, meledak. Meledak Pedi. Saya belum pernah tahu tuh lagu-lagu Bapak nggak pernah termasuk lagu-lagu yang meledak menurut catatan saya. Tuh, apa Bapak punya data survei tentang itu? Ada hasil survei dari lembaga survei saya. Betul begitu toh Pak Bektiono? Kalau Bapak meledak, saya juga meledak. Pertanyaannya bukan itu. Ya standar. Enggak. Maksudnya kalau lagu Bapak meledak, yang ini juga meledak lagunya. Maksudnya gitu. Ya, tapi tolonglah Pak. Bu ya pertanyaannya itu diulang gitu loh. Ya ini hati-hati loh, ini bukan persoalan iseng membuat soal kan. Ya. Tapi nasib orang, Anda bisa bayangkan 5.000 orang tes, diterima 185. Mungkin ada yang nilainya sama, tetapi yang lain diterima karena tahu lagunya Bapak Presiden. Sementara Dek Tutul ini tidak diterima karena tidak tahu lagunya Pak Presiden. Ini persoalan keadilan ini. Dan apa bukti bahwa lagu Bapak memang pernah meledak? Kita panggilkan ya lembaga survei Bapak Presiden yang selama ini memang diragukan independensinya. Silakan. Sebenarnya lagu Bapak Presiden itu meledak.
Oh, pernah meledak. Pernah meledak. Buktinya? Kronologisnya begini. Jadi pada waktu itu ada seorang penggemar yang membeli seri album Bapak Presiden. Ya. Tiga-tiganya dibeli. Set. Album Dibeli. 1, album 2, album 3. Album ke-1, album ke-2, album ke-3. Dibeli, pulang. Taruh di atas kompor. Dan meledak. Kompornya meledak, albumnya ikut meledak. Oh, begitu. Arti yang harafiah jadi ya. Iya. Harafiah Meledaknya karena itu ya. Iya. Jadi begitu, Pak. Ya tapi bukankah dalam survei itu juga menunjukkan adanya peningkatan kan? Oh, ada, Pak. Peningkatannya bagaimana Peningkatannya coba bayangkan Pak Hakim ya. Ya. Bapak Presiden membuat album pertama. Kemudian lanjut bikin lagi album kedua. Iya. Dan meningkat ke album ketiga. Betul. Apa itu bukan peningkatan? Sukses. Iya benar. Bagus nih orangnya. Ini nih, lembaga survei itu bisa gini tuh ya. Bagus ya otaknya. Menipu rakyat dengan bahasa-bahasa yang nggak jelas ya. Meningkat dari album 1 ke album 2 ke album 3. Bisa diketahui nggak jumlah album yang sudah terjual? Oh, tergantung pesanan, Pak. Iya. Bapak Presiden maunya seperti apa? Apa Bapak mau bilang album saya meledak gitu? Oh, jadi bisa-bisanya lu. Terjual 2 juta kopinya pahit semua lagi gitu. Iya. Terserah Bapak, bisa. Pak, ini belum ada Pak, ukuran 1, 2, 3-nya belum ada Pak, album 1, 2, 3. Saya justru ingin tahu ukuran album yang keempat. Oh, yang keempat? Bisa, Pak. Ada album Nanti langsung kita keluarkan surveinya, album keempat Pak Presiden telah terjual laris di pasaran. Loh, padahal album keempat belum saya bikin. Iya, belum. Hebat Tapi ya. surveinya udah duluan bisa ya? Itulah kehebatan lembaga survei kami, Pak. Itu kehebatan negaranya. Luar biasa ya. Hebat ya. Ini saya khawatir quick count juga bisa begini kali ya. Bisa, Pak. Bisa diramalkan lebih dulu siapa yang Bapak menang mau pemilu tahu ya. presiden yang berikutnya siapa? Iya. Mau tahu? Iya. Mau tahu aja. Bisa ya berdasarkan lembaga survei Anda juga. Iya. Ini rasa dari terima kasih. aja ya. Bisa aja Pak Hakim. aja. Terima kasih, Anda mungkin boleh balik ya. Iya. Keterangan dia tadi tidak usah dimasukkan dalam catatan karena tidak ilmiah sama sekali. Sekarang kita ingin menampilkan orang yang mungkin tidak bekerja keras dalam menghasilkan sebuah album, tidak begitu bekerja keras membangun pencitraan, tapi terkenal. Baik ya, kita sambut sekarang, kita lihat dulu YouTube-nya sebagai berikut. Dasar kau yang racun, baru kenal ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Ya. Pengadilan segera menampilkan 2 keong racun yang belum diketemukan penawarnya. Sinta dan Jojo. Halo, misi. Duduk ya. Kalau melihat mereka berdua, saya jadi ingat sosis. Biasa bule-bule makanannya sosis ya. Ya, silakan Pak Kli. Selamat datang Sita dan Jojo. Ya. Bisa cerita sedikit nggak bagaimana menjadi terkenal tanpa sosis? Loh, kok sosis? Tanpa pencitraan. Tanpa pencitraan. Pencitraan. Ya, alhamdulillah mungkin ini rezekinya Sinta sama Jojo gitu, lagi dikasih keberuntungan sama Allah. Amin. Iya bener. Terus ini mau nambahin juga mungkin emang faktor Baru N ngomong. kali ya. Ya. N apa? Nasib. Iya gitu. Nasib ya. Iya. Jadi nasib pertimbangannya. Nasib. Pak Presiden, kalau lagu saya ya. itu bisa nggak itu dibegitukan? Nggak bisa, Pak. Tunggu, pelan. Pelan. Perlu dibahas Ini perlu dibahas agak serius ini. Maksudnya gimana Pak? Pelan. Saya kan membuat lagu. Ya. Kesempatannya harusnya sama. Bayangkan lagu ciptaan presiden di Bawa iya. Ya, mohon maaf sebelumnya Bapak Presiden, tapi kayaknya nggak bisa, lagunya kurang gaul. Ya. Mungkin kalau bisa sih Bapak yang menyanyikan lagu Keong Racun bagaimana Pak? Pak, ini cuma usulan Pak bahwa Ya. ada komentar lain Pak tentang lagu ini? Keong Racun atau apa nih? Lagunya sendiri sampai sekarang tuh saya belum pernah dengar saya. Ya, punya album. Iya. Siapa? Lagunya Bapak maksudnya. Lagunya Bapak Presiden. Kalau ini udah dengar Pak? Kalau Apa ini sudah sudah, ikut sering gini-gini, juga, Pak? Pak. Sering juga. Wah, Pak Tamrin gaul abis.
Sementara televisi lain masih sibuk dengan masalah-masalah yang lainnya sebenarnya. Nah, kali ini saya mengajak seluruh stasiun televisi dimanapun Anda berada sebenarnya. Marilah kita jujur untuk menayangkan segala sesuatunya itu dengan transparan. Sehingga masyarakat kita menjadi maju dan berkembang. Nah, ya. Dan dari kami semua yang ada di sini, kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari acara ini, parodi yang dianggap terlalu berlebihan. Tetapi maksud kami memberikan hiburan sambil di sana-sini memberikan informasi. Dan dari kami semua, kami mengucapkan selamat ulang tahun Metro TV 10 years for the nation. Apa yang salah dengan bangsa kita? Apa yang salah dengan negara ini? Mau dibawa kemana bangsa ini? Cek. 08 di lumbung padi, anak bangsa mati, pemerintah tak peduli. 08 di lumbung padi, negeri subur makmur hancur karena korupsi. 08 di lumbung